saya jelaskan ya. Wahai ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Hiduplah artinya yang netral dalam diri kita, yang sempurna dan abadi. Memang teknologi itu akan bagus di dalam diri kita. Seperti kita merubah foto yang lebih cakep. Ya. Jangan sampai kita merubah foto kita jadi wayang. Ya. Wayang di dalam segala boneka-boneka. Ya. Itu artinya diri kita merubah sendiri di dalam I. Ya, satu, saya tidak suka. Kenapa tidak suka? Memang kita tidak sempurna. Mereka tidak mengenal kita. Mereka tidak merestui kita. Yang nyata dan fakta. Adakah air itu bisa berubah tapi sebentar? Tapi dengan diri kita membersihkan kotoran di dalam diri kita. Air memang bekas limbah racun. Racun dari jasad-jasad yang pertama. Racun dari jasad-jasad hewan. Di dalam diri kita itu jangan sampai di luar jasad itu mati. Jadi kita keracunan dalam diri sendiri. Di dalam makan kita sendiri. Kita memang bermain. Merubah-rubah foto. Bermain memang betul. Tapi kita tidak sengaja. Kalau kita natap kadang-kadang. Tatapan kita sendiri yang kena pukulan diri kita sendiri. Makanya saya bilang. I artinya. Merubah-rubah foto itu. Artinya bodoh. Manusia yang membodohi, manusia yang mengkhianati di dalam teknologi seperti yang ditemukan HP ini. Makanya saya bilang, air itu semuanya badan kita ini air. Apapun yang kita makan pasti menggunakan air. Air itu adalah suatu alam semesta ini yang suci, yang punya dirinya sendiri. Seperti kita makan, pasti kita ada ginjal untuk memisahkan racun-racun itu. Makanya kita makan di dalam diri itu, kita tahu yang baik kita makan yang mana. Hewan tidak ada haram, tapi ada yang 1, 3 itu yang tidak boleh. Yang masih bisa melihat di dalam ruh ibu dan ruh ayah. Babi, anjing, kucing yang pintar itulah sama bayi yang kecil. Dia bisa dididik, itu aja. Yang lain dilambangkan, terserah kalian mau makan apa. Makanya kita ini adalah suatu pemimpin. Lalu kita berpasangan yang indah di dalam diri itu. Berpasangan tidak ada goyang pikiran kita. Tidak ada kita kekurangan ekonomi. Karena kita tunggal berpasangan suami istri. Sempurnalah diri kita dengan ayah kita berpasangan lagi. 4 lah. Berdirilah suatu tihang tempat kita, rumah tangga sendiri. Dalam satu keluarga. Di situ tidak ada dibedakan. Tidak ada lagi kita sangka-sangka buruk. Tidak ada lagi kita saling iri di antara iri. Hidup kita memang damai. Itu sudah diatur. Diatur. Dengan malaikat yang nyata. Makanya nabi wanita itu tidak boleh digantikan lagi. Nabi itu adalah suatu yang kesayangan adalah wanita-wanita yang satu pasangan. Kita ini sebagai pasak bumi. Artinya businya bumi. Makanya petir itu membangkitkan suatu jasad masuk ke dalam. Itulah maksudnya. Air semuanya rata. Timbangannya rata. Kalau dia sudah cukup penuh, stop dia. Tidak mungkin dia menguap. Jangan sampai menguap lagi. Makanya dikatakan menguap itu kenapa? Panas, manusianya panas. Manusianya terlalu banyak khayalan. Manusia banyak terlalu menyakiti diri manusia itu. Contoh, di Aceh. Itu setelah saya selesai, 2024. Air berkata, ada gempa. Air naik. Disitulah saksinya, air itu naik semuanya. Cuma saya tidak pernah siaran. Manusia melebihi lagi, operasi.
bayi di atas perut. COVID lah 19. Matilah dokter-dokter semuanya, banyak. Karena salah satu yang melebihi kepintaran itu namanya. Seharusnya jalurnya lewat di situ, tetap memotong jalur. Coba perhatikan, kalau kita memotong jalur, gunung pastilah hancur. Tapi kalau kita mengikuti kelokan di gunung, tidak mungkin hancur. Itu bikin jalan. Kalau kita mau singkat jalan, pasti jatuh. Buatlah di dalam diri itu masing-masing fungsinya duduknya. Makanya gitu, tidak ada lagi. Sebetulnya, kenapa saya merangkul wanita? Supaya kedudukannya indah seperti langit yang nyata. Makanya wanita itu bisa membimbing suaminya. Karena suaminya cinta dengan wanita itu. Tanpa istrinya dia tidak bisa tidur. Tanpa istri dia tidak bisa apa-apa. Itulah kalau sudah kaya, pasti kita bisa jaga diri seorang laki-laki. Makanya dibatasin. Posisi itu dibatasi duduk. Makanya kita ambil dari satu mobil. Di depan 2. Yang satu kemudi suami. Yang di belakang anak-anak kita. Itu maksudnya. Bumi itu butuh gitu aja. Saya ini sebagai bensinnya, ibaratnya, kasarnya. Lalu kalian tuh sebagai alatnya. Nanti kalian tuh semuanya rata. Merasakan nikmatnya sampai. Tidak mungkin aliran itu saya memutus sedikit pun tidak ada. Saya tidak mau memutus. Itu hak kalian. Di dalam diri kalian. Itulah namanya zaman. 1 titik anaknya air. Muhammad Isronur. 1 titik anaknya alam semesta. Muhammad Isronur. Itulah maksudnya. Saya ini cuma titiknya aja. Makanya dikatakan suatu titik yang putih. Lalu semuanya itu putih semuanya. Indah semuanya. Saya ambil yang bulatnya. Makanya sempurnalah bumi itu bulat nanti. Senetis 100%. Ini bumi masih benjol-benjol karena manusianya beda-beda. Supaya bumi itu bulat 100%. Itu namanya 100%. Makanya dikatakan manusia laki-laki 31%. Kalau dia tidak tahu benjol. Benjol itu hancur di bawah bumi. Tidak ada gunanya kamu. Itu maksudnya. Wanita itu bulat hamilnya. Bumi itu bulat langitnya. Maksudnya gitu. Laki-lakinya jangan sampai benjol. Apa benjol itu tidak sempurna otak kita. Makanya dikatakan putih. Bumi adalah suatu laki-laki yang nyata putih. Cuma dia punya nyimpan suatu air yang rata di bawah, di atasnya daratan. Jadi kita tuh di bawah, maksudnya di bawah tuh kita tuh rata semuanya. Tidak ada pemimpin. Saya ini cuma di tengah, jadi air aja. Kamu bahagia, sudah suka saya. Tapi tidak mungkin kita lupa dengan sang kuasa itu, alam semesta itu. Pasti kita bertemu. Di situ posisi kita duduk masing-masing. Makanya saya bilang, di situ jangan pindah agama. Maksudnya gitu. Di situ nanti saling berganti. Nanti anak kita ganti lagi, nanti anak kita lagi kembali, anak kita kembali. Maksudnya gitu. Yang anak membangkitkan bapak, yang anak gitu maksudnya. Makanya roda tuh gini krak 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 krak. Itu pasti banyak jalannya. Ringan. Bukannya kita kepala kita putar sampai gini, itu pusing. Dia gini trak 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 gitu aja. Semuanya gitu. Makanya bumi itu posisi situ. Kita nih kemudi. Makanya 60% putaran kemudi itu. Jadi manusia itu kemudinya, kaptennya.
Itu namanya kapten. Laki-laki itu namanya kapten. Kaptennya bumi. Dia tenang. Di sampingnya ada istrinya. Di sampingnya ada anaknya. Maksudnya gitu. Itu akal jalan sendiri. Tidak ada akal tuh dibikin-bikin, tidak ada. Setelah bumi itu tuh buka semuanya biru itu, baru kamu bisa minta. Baru kamu, oh iya. Itu. Terdiam kamu. Tidak berani lagi kamu menghina manusia itu. Tidak lagi kamu berani mengatakan manusia itu salah. Tidak ada lagi yang kata-kata jelek di dalam dirimu lagi. Makanya kita ini ada sesuatu yang membersihkan bekas manusia yang dulu. Yang dihidupkan hanya bumi laki-laki, tapi diam kau. Jangan kau bicara apapun. Airlah yang berani mengambil satu diri saya untuk bijak, untuk menjadi sampaikan kepada manusia, bukan kepada makhluk, bukan kepada insan. Makhluk dan insan itulah jangan sampai menyakiti diri kamu. Yang lewat air. Apabila kita salah, air itu akan ponis diri kita itu tidak bagus. Makanya di dalam kendaraan pasti ada air. Membuatnya pun pasti ada air. Tidak membutuhkan air. Semuanya air di alam ini. Makanya air itu adalah suatu pemimpin. Ya saya kasihkanlah kepada kamu. Jadi kamu bisa memilih baik makanmu, baik tanganmu. Apabila kita salah memudi tangan kita, hancur diri kita. Rumpakkan kepada diri kita sendiri. Maksudnya gitu. Nih gunanya tangan untuk menyetir diri kita. Lalu kita diberikan suatu akal. Jalanlah mesin kita sendiri. Indahlah jiwa kita sendiri. Kenapa? Saksinya adalah suatu kukumu seperti air yang bening. Seperti air lautan yang bening. Badanmu adalah suatu keringatmu sendiri. Bersihlah kamu memakani anakmu. Didikanmu tidak capek. Dia akan sekali kata bagus. Karena pemimpin itu adalah suatu tanganmu sendiri. Gunanya mata itu untuk memperhatikan yang salah. Yang baik bisa kamu pilih dalam diri kamu. Kalau yang salah, belokkan ke kanan. Lurus saja kita lagi, teruskan lagi. Makanya air itu bisa berkelok. Maksudnya gitu. Tidak perlu kita menghakimi manusia. Tidak perlu kita menyakiti manusia. Tidak perlu kita saling membanggakan diri. Air adalah satu keelokan yang indah. Maksudnya diri kita suatu yang indah. Yang kita tuju hanyalah satu. Diri kita bahagia, keluarga yang kekal. Dunia ini pasti milikmu semuanya. Tidak ada dunia ini, tidak ada milik manusia. Tapi manusia karena ada pendirian. Tiang-tiang agama kamu, akhirnya manusia tidak ada yang selamat. Keracunan semuanya. Mati tidak ada gunanya. Makanya dikatakan baju. Baju jasad ayahmu. Bangkitkanlah dia. Batasnya sampai cuma 100 tahun aja. Kalau lebih 100 tahun tidak ada. Makanya dikatakan bumi itu sempurna 100%. Makanya dikatakan itu, jasad itu batasnya 100 tahun. Kalau ada yang 100 tahun, tidak usah lagi sudah. Manusia juga tidak sampai 100 tahun. Makanya manusia itu bisa melebihin karena kenal bumi, bulat. 100%. Disitulah manusia lebih pada 100 umurnya. Tapi ya dikatakan ukurannya ukurannya badan. Ada yang 40, ada yang 30 udaranya. Makanya di situ lebih pada 45 itu berat beban kita. Makanya kita ambil rata-rata 40 dalam diri supaya diri kita ini sempurna. Maksudnya gitu. Jadi tangan kita ringan menyetir diri kita sendiri. Disitulah
Bumi ini adalah satu kendaraan yang satu laki-laki yang diam. Yang diam. Yang lautan, yang luas tidak ada ujungnya. Bergelombanglah dia tinggi. Karena tidak ada satupun yang adil di muka bumi ini. Jadi saya tidak memandang agama kalian, tidak. Karena saya memandang orang tuamu terbaring di muka bumi. Itulah yang namanya tidak ada kendali lagi. Bumi itu hancur pelan-pelan. Ibaratnya tidak berfungsi manusianya. Makanya hancurlah itu. Makanya bukan ada pembangkitan, bukan. Bukannya bumi yang berjalan. Bumi yang berjalan. Naik ke atas bumi. Itu maksudnya. Bukan manusia yang ada pembangkitan. Jangan sampai hewan yang sampai. Maksudnya gitu. Kalau hewan yang sampai meledak lagi bumi itu. Karena Sang Agung tidak mau terima hewan. Tidak ada hewan di muka bumi. Tapi manusialah yang makanlah dia sepuasnya. Sampai dia sempurna dirimu. Maksudnya gitu. Maksudnya digantikanlah kamu yang punya akal. Kamu adalah satu malaikat yang nyata. Pemudinya. Tapi jangan kita mencari langsung malaikat. Kitalah yang menyelamatkan bumi dulu. Manusia yang diberikan. Biar dia sampai. Manusianya tidak ada. Sampai bumi ini meledak hancur. Makanya saya bilang. Saya bisa bangkitkan orang tuamu. Tapi kamu jadi yang meledak itu nanti. Makanya saya tidak memilih suatu kekayaan yang di dalam kaca itu. Saya memilih hewan dan tumbuhan. Disitulah saya bertemu Sang Agung yang mulia. Disitulah saya bersyukur. Jadi disitulah saya tidak ada. Seperti pemimpin itu tidak ada. Cuma saya ini sebagai yang kasih tahu air. Air. Cucunya air. Gitu aja. Maksudnya gitu. Makanya saya ambil di bawah. Datar. Tidak ada mandang kamu tuh hebat. Tidak ada mandang apa-apa. Semuanya pinta-pinta semuanya. Rata-rata semuanya. Makanya rambut lelaki terpanjang seperti perempuan. Ponis pas salah. Tidak ada seorang tuh rambutnya panjang. Tidak ada janggut yang panjang. Tidak ada. Laki-laki tetaplah jadi laki-laki. Itu maksudnya. Makanya dikatakan sejengkal. Nih ukurannya. Panjangnya. Kuping. Jangan sampai melebihi kuping yang panjang. Jangan sampai rambut itu panjang. Tidak ada pendirian. Itu maksudnya. Wanita yang panjang boleh. Batasan sampai kakinya. Lututnya. Panjangnya. Jangan sampai terinjak rambutnya. Maksudnya gitu. Kita panjang boleh sampai sini. Nutup sini tidak masalah. Potongan kamu biasa. Potongan tahun 80-an juga tidak masalah. Ambil sisir aja. Makanya laki-laki itu tidak boleh panjang. Itu maksudnya. Kalau panjang melebihin. Itu monyet semuanya panjang. Ya. Jangan sampai kita ini dipengaruhin racun. Racun makanan. Racunnya di dalam air itu. Air jasad. Akhirnya kita rusak semuanya. Tidak ada gunanya kita di tanah kita sendiri. Satu yang rusak mesin itu. Jebol. Namanya. Bersyukurlah kamu dicuci dengan air. Tempat kamu itu. Karena jangan sampai manusia itu terkena dengan racun itu. Racun. Makanya dikatakan iwak kembung yang ditiup. Iwak buntal. Itu beracun. Tapi kan bulat. Tapi orang bisa makan. Itu maksudnya. Manusia itu sempurna. Karena manusia itu dalam dirinya berniat. Baik dirimu, kamu sendiri. Salah dirimu sendiri. Saya cuma menyampaikan sebagai
air yang terakhir. Air dalam dirimu sendiri. Jangan sampai salah terminum air yang dulu. Orang yang dulu. Bercampur orang yang surganya dulu. Hewan. Yang tidak boleh lagi naik ke surga. Surgamu tidak boleh lagi kamu tempatin. Makanya dikatakan terkutuklah kamu. Makanya dikatakan aku beri kamu cuma penglihatan dan aku beri kamu cuma rasa. Rasa tarik napas dia, penciuman dia. Tapi kita rasa makan yang nikmat. Di situ kita bedanya. Makanya dia beda, cuma makanannya satu-satu. Kucing, anjing itu beda. Bisa semuanya ikuti manusia yang nyata. Itu bedanya. Jangan kamu makan itu, soalnya yang kamu makan rusak dirimu sendiri. Karena dia akan hidup juga dalam diri kamu. Dia makanilah semuanya di dalam tubuhmu. Hancurlah tubuhmu. Maksudnya gitu. Makanya dikatakan, janganlah pakai hati. Hati itu dalam percintaan kamu mencari satu pasangan. Begitu dapat pasangan cinta berdua, sudah kunci. Buah hati anakku, buah hati kekasihku, buah hati pujaan kita. Sampailah diri kita ke alam yang kita cari. Alam surga dulu, baru alam yang kekal itu dibukakan sendiri. Karena kita berbakti kedua orang tua kita, berbakti kita kepada istri yang nyata, berbakti kita kepada anak yang nyata, sempurnalah diri kita. Bahagialah kita jadi kapten, penyupir diri kita sendiri. Dalam satu rumah, terbangkitlah anak kita muda dalam mendidik kita. Tidak ada kita katakan dusta. Akulah yang penguasa gitu. Akulah pemimpin laki-laki yang sempurna. Dan aku pun tidak mungkin kiri kanan ada istri-istriku. Akhirnya kita pusing. Yang satu cerewet, yang satu cerewet. Yang satu baik, yang satu cerewet. Akhirnya apa? Kita berkendaraan hancur sendiri. Maksudnya gitu. Fokus dalam satu pandangan. Jangan sampai kita pandangan ada sini, ada di sini. Pandangan berjalan itu maksudnya pandangan memandang satu jalanan. Memang perjalanan kita berkelok-kelok, tapi kita pandang satu jalan kita. Istri, anak. Kalau kita istri, anak bisa di depan. Karena kita pikiran kita kacau. Tidak fokus kita bertemu dengan jalan kita sendiri. Itu maksudnya. Pikulah dirimu dengan pikiranmu yang sehat, akalmu sehat. Aku ingin pintar dengan alam semesta. Aku ingin bertemu dengan malaikat yang nyata. Aku ingin malaikat antarkan diriku kepada Sang Kuasa. Karena kiri kananku adalah satu anakku. Anak perempuan sama ibunya di kiri. Anak laki-laki sama aku. Disitulah dia pemimpinku nanti. Setelah aku pulang, dia bisa menjaga adiknya perempuan. Karena dia nanti kawin, dia juga nanti yang membangkitkan suatu mertuanya. Pulanglah dia kekal. Bertemu lagi lah dengan diriku, gitu. Karena aku adalah suatu kaptennya bumi yang nyata dan fakta. Karena bekas diriku pun mesra. Alam terbuka birunya. Di situ aku minta dengan Sang Kuasa. Tiada sekutukan dalam diriku dengan ajaran yang dulu. Karena ajaran dulu penyakit semuanya. Itu namanya racun yang bisa menghancurkan diriku sendiri. Aku tidak pegang dia. Karena aku percaya diriku sendiri. Aku percaya dengan ada dua kehidupan. Kehidupan yang mengeluarkan diri kita. Kehidupan yang membangkitkan diri kita. Suatu ayah bisa mendoakan kita kaya.
Suatu ibu mendoakan kita bahagia rumah tangga, itu kuncinya. Makanya bumi dikatakan laki-laki. Langit ada dikatakan biru. Indahlah dalam rumahmu. Tata rumahmu indah, berwarna-warni. Karena kehidupanmu berlebih, uang itu berwarna-warni. Angkanya pun di belakang 0000 banyak. Paling tulisannya 1, 2, 3, 4, sampai 9. Itu maksudnya. Tapi yang dicari itu 000-nya. Kita tinggalkan harta kita memang kosong, tapi kita lebih daripada surga lagi. Lebih lagi diganti. Karena kita baik dalam diri kita. Makanya 7 turunan hartamu untuk anakmu. Tapi bukan untuk mengambil hak titik keringat orang. Medianya di situ. Kerjalah kamu keras. Tapi tidak mungkin badanmu hancur karena kamu seorang kapten. Kapten dalam diri sendiri. Makanya dikatakan kapten dagang dalam dirimu. Dagang yang jujur. Wajar dirimu nutupi rahasia itu berdagang. Karena berdagang itu membutuhkan tenaga dalam diri kita. Membutuhkan pikiran kita. Membutuhkan kerja kita memang. Itu namanya berdagang. Makanya berdagang itu dibatasin. Ambil tangan duamu. Berarti kita tahu. 1, 2 kita itu untung. Secukupnya dibelahlah harga itu. Tapi dibandingkanlah harga itu. Semakin kita menjual, ambil 1% aja. Jual. Akan laku tempat kita. Kalau kita mengambil lebih pada 2%, makanya hancurlah diri kita. Karena kita terlalu nafsu dalam diri kita. Untuk mengejar uang itu. Uang berdagang tidak perlu dikejar. Berdagang itu kita percaya. Memang itu hak kita. Memang pelanggan itu hak kita. Makanya air itu rata. Tidak ada membedakan suatu perdagangan itu. Semuanya rata. Setiap manusia beda-beda hausnya. Tapi sama stopnya. Tidak mungkin manusia itu minum 1 tandon air 1 hari. Makanya manusia itu ada batasnya. Makanya ilmu itu adanya batas. Kalau begitu sudah penuh, dia diam. Dia pasti hormat dengan manusia yang nyata. Dia pasti sopan dengan manusia yang nyata. Dia tidak membedakan manusia itu yang dicarinya manusia yang di bawah dia lebih sakit pada orang. Di situ dia pasti bantu. Itu sudah jalan memang. Tidak bisa kita kayak gitu, tidak bisa. Tidak bisa kita ada kepalsuan, tidak ada. Air tidak ada kepalsuan. Kalau angin masih ada. Dari manusia yang nyata, yang berdusta. Lalu kita terhirup dalam diri kita. Semakin kita tidak berdusta dalam satu rumah, ikut semuanya tidak berdusta. Semakin kita berteman dengan teman kita di luar, ada yang berdusta, tinggalkan, berpura kita jalan. Soalnya berputar, makanya dikatakan berputar. Angin itu berputar. Makanya dikatakan angin topan. Jangan sampai kita kena percikannya di dalam diri kita. Teman berdusta, ikut kita berdusta. Teman jujur, kita dapat jujur. Seperti angin yang biasa. Teman yang gelombang dalam dirinya. Seperti air yang nyata. Tidak pernah dirinya. Goyang terus. Manusia itu bisa gelombang. Bisa naik air karena manusia daratan itu. Yang tidak mau menyesal dirinya. Makanya air itu naik di atas. Makanya dikatakan tsunami 2004. Lihat contohnya di Mekah. Lihat contohnya di Aceh. Lihat contohnya di India yang parah. Karena suatu keegoan, suatu kesucian dirinya. Pemimpin yang paling bagus, akhirnya apa? Habis semuanya. Akhirnya gara-gara satu yang berkuasa, akulah yang paling hebat. Akulah yang paling suci. Akulah pemimpin yang paling hebat. Jadilah pemimpin itu seperti air yang bagus. Yang merendah. Tapi kalau yang salah boleh pukul. Tapi jangan pukul ke diri manusia itu. Pukul ke hewannya.
Kamu adalah suatu hewan. Aku percaya kamu hewan. Tapi aku percaya batang tubuhmu sama dengan batang tubuhku. Suatu saat kamu dimasuki air yang sempurna dan abadi. Itu maksudnya. Kesempurnaanmu adalah kesempurnaanku. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku. Kemuliaanmu adalah kemuliaanku. Kesucianku adalah kesucianmu. Sucilah dirimu, sucilah diriku. Sama-sama kita berangkat. Sama-sama kita berjalan. Bertemulah di situ, kita tidak ada membodohi di surga itu. Apabila kita tidak jujur, makanya kita jatuh ke bawah bumi. Maksudnya gitu. Kita habis di bumi. Kalau kita jujur, kita lebih kekal dan abadi. Sama diriku bertemu dengan dirimu. Aku tidak membedakan. Karena manusia itu banyak membedakan karena tata dan jabatan. Harta memang kita cari. Uang memang kita cari. Tapi orang yang kita kasih yang belum punya apa-apa, pasti dia ingat, lebih ingat dia. Jangan sampai hewan yang ingat diri kita. Kita tolong hewan itu dalam terjepit apapun, pasti dia ingat. Kamu bukan hewan. Tapi kamu manusia seperti diriku. Pasti kamu bertemu apa jalanku. Makanya itu. Kulepaslah jalanku seorang tata. Ambillah aku seorang air yang suci. Tapi kamu juga, pasti kamu suci juga dengan air yang nyata. Rohmu seperti air, tipis. Tidak bisa dibayangkan. Air kalau ditaruh, bulat. Satu titik kamu taruh, bulat dia. Apabila air itu ditaruh satu titik, tidak mungkin dia bisa berlebar. Itu maksudnya. Satu titik itu kecil. Makanya dikatakan seperti lengkupan begini aja. Makanya dikatakan lengkupan kecil. Ada pori, tapi ada gunung yang sedikit. Maksudnya itu, setiap pori pasti ada lengkupannya. Titik itulah dirimu sendiri yang kecil. Porimu itulah ruhnya nanti keluar. Makanya setiap ada bolong, ada. Setiap ada bolong, ada. Titikan, lengkungan. Maksudnya itu. Itulah roh kita keluar. Bukan lewat di kepalamu, tidak ada. Di sini keluarnya. Seperti kamu muntah. Waktu lihat istrimu muntah. Disitulah manusia kadang-kadang terbuka. Habisnya di sini. Makanya di situlah ruh kamu keluar. Tidak sempurna ruh keluar di sini. Makanya dikatakan kuning tidak sempurna. Hitam tidak sempurna. Merah tidak sempurna. Makanya TBC apapun tidak sempurna. Penyakit keluar biru semuanya tidak semua. Itu semuanya racun di dalam dirimu. Ruh itu teracun. Makanya kamu sakit. Makanya terakhir manusia itu terbuka matanya. Tengah mulutnya. Karena kesakitan keluar dari sini. Itulah maksudnya. Bukan diruqyah apapun. Karena roh itu yang keluar. Tidak ada pori-pori lubangnya lagi sudah. Tertutup semuanya. Jaringan kita putus. Ke malaikat yang nyata dan fakta. Malaikat tidak bisa menyampaikan lagi bagaimana menyampaikan. Karena kita yang salah, yang kita berdusta. Kita tidak merasa berdusta, padahal kita memutus suatu saraf-saraf kita, rambut-rambut kita. Untuk sambungan. Dengan malaikat yang nyata. Seperti kamu merangkai rambut. Pasti berbentuk mukamu. Itu maksudnya. Suatu serbuk bisa membentuk suatu manusia gambarannya. Makanya satu pori-pori bisa menggambarkannya. Seperti HP ini. Pasti ada gambarannya. Itu maksudnya. Makanya di situ namakan Tuhan. Akalnya manusia yang dari ibu kandungnya yang terlahir. Makanya kamu adalah suatu anak yang sudah ada nama. Dua kasih itulah yang membuat namamu. Tiada Tuhan lagi yang kamu lihat. Hanya dirimu. Ini cuma contoh. Tiada lagi yang namanya Allah.
Karena kamu sudah bergerak yang nyata dan fakta. Itu maksudnya. Hilangkanlah kata-kata itu. Jadikanlah kata-katamu semuanya baik, 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 baik. Tidak ada salah-salah lagi. Karena sempurnalah dirimu karena kamu ikuti air. Air tawar dan air asin itu keringatmu sendiri. Air tawar itu adalah memang hambar, tapi kamu nikmat nanti minum air tawar itu bermacam-macam bentuknya. Bermacam-macam kamu rasakan. Semuanya mengeluarkan air. Semuanya menggunakan air. Tanpa air kita tidak ada hidup di dunia ini. Tidak ada seperti mobil apapun, tidak ada. Karena dia menggunakan air semuanya. Air bisa membelah dengan kekuatan tiupan angin yang nyata dan fakta di dunia itu. Air bisa kencang karena bersatu di dalam kekuatannya api. Api itulah yang mendorong, yang lebih kuat air, yang membawa diri kita. Tapi api yang putih di dalam diri kita, bukan api yang merah bisa membakar diri kita. Putih adalah satu asap yang nyata, adalah satu awan yang nyata. Di situ dirahasiakan. Awan yang putih itu adalah diri kita sendiri, yang putih, yang bisa kencang dalam diri kita. Karena napas kita bagus, karena tubuh kita bagus, karena badan kita sehat, akal kita sehat. Dari bumilah kekuatan kita, jasad kita ketinggalan, ruh itu kencang, tidak bisa dihitung dengan akal kita. Disitulah air itu untuk sempurnakan akal kita. Kalau kita terpisah, disitulah kendalikan. Seperti kita contoh, satelit bisa dikendalikan di bawah. Berputarlah satelit itu mencari arah. Itu maksudnya. Badan kita yang pintar di bawah, roh kita terpisah. Gunakanlah akalmu yang di bawah. Mau kemana kamu? Akulah yang sempurnakan. Makanya di situ air itu sampai ke alam kekal. Sebagai suatu jaringan yang nyata dan fakta. Tidak mungkin air itu tidak bisa hancur. Pecah, nyambung. Pecah, nyambung. Di situ maksudnya. Yang kendalikan di bawah jasad. Karena jasad itu kelebihan. Malaikat semuanya menjagakan semuanya. Disitulah. Kalau kita pulang, ayah dan ibu datang. Mengatakan, pulanglah. Baru kita pulang bersama ibu. Yang nyata dan fakta. Ayah cuma menunggu di bulan. Bersama malaikat yang nyata. Dan wanita yang nyata. Batas itu di biru. Berpulanglah kamu tiga. Pemimpin adalah yang berpasangan dua. Bisa dilipat tangan kita semuanya. Satu. Kecil-kecil bisa. Sempurnalah dirimu di dunia dulu. Janganlah kamu ingin mengejar yang kekal dulu. Perbaikilah dirimu di bawah bumi ini. Sayangilah dirimu, sayangilah keluargamu, sayangilah bapak dan ibu kamu. Yang menilai alam dengan dirimu. Karena alam itu adalah satu bumi yang nyata dan fakta. Adalah suatu laki-laki yang nyata, yang bulat. Yang berdiam tidak bisa bicara lagi karena suruh tutup. Air tidak bisa bicara, udara tidak bisa bicara. Janganlah kamu mengambil dari bicaraan, janganlah kamu mengambil dari kuping yang nyata, janganlah kamu ada suara di jantung, ada suara di perut. Jangan hiraukan itu. Karena itu orang yang mati dulu. Air jasadnya bersatu dengan hewan yang nyata dan tumbuhan yang nyata. Dia tidak terima. Dia harus hormat dengan kamu. Harus masuk ke dalam diri kamu yang sempurna dan abadi. Baru kamu terasa mendengar. Bukan mendengar rasanya. Ayah, ayah. Pasti dia memanggil ayah. Tapi kita lihat pasti fakta. Makanya di dalam rasa tidak ada suara tapi nikmat yang dicari. Itulah kita ingat terus dengan ibu, kita ingat terus dengan kuasa. Karena kita ingat dengan kuasa itu baru kita bisa memilah
baik-baik semuanya. Tidak ada seorang diri itu jadi pemimpin, tidak ada. Inginnya tuh semuanya bahagia. Inginnya tuh semuanya bahagia. Saya sering marah itu kenapa? Karena kalian nonjolkan. Tapi kalau menonjolkan gitu, takutnya orang lain yang melihat video kamu, akhirnya terpengaruh. Tidak ada lagi sudah kapten. Makanya saya bilang saya tuh rata seperti air yang biasa. Tidak menyakiti kamu tapi sempurnakan diri kamu. Tiada menyakiti kamu tapi membahagiakan kamu. Jadilah bahagia, jangan dibedakan di seluruh alam semesta ini. Semuanya sama. Bahagia-bahagia semuanya, indah-indah semuanya, tenang-tenang semuanya. Karena bumi membutuhkan suatu manusia yang nyata dan fakta. Bukan satu orang, tapi semuanya seperti pori-pori yang nyata, bukan pohon-pohonan yang berdiri berkata amin. Bukan hewan lagi yang berkata amin. Tapi manusia itu yang berkata, oh inikah ilmu yang nyata. Ternyata diriku sempurna sendiri dalam diriku, tanpa yang kulihat hanya diriku. Ternyata aku pulang, pasti dikabarin ya dengan nyata. Karena aku lahir dengan nyata, bukan lewat orang yang tidak nyata. Karena aku tidak mau bertukar dengan rohku yang tidak nyata. Itu maksudnya. Kamu indah, aku indah, kamu sempurna, diriku lebih sempurna. Karena kesempurnaan itu mungkin kamu lebih dapat daripada diriku. Karena aku mengatakan air hujan bisa berlebihan karena untuk kamu. Air hujan bisa rata karena seimbang. Karena keseimbangan itu seperti kita memandang suatu gunung. Di dalam bumi itu, dalam tanah itu. Tanah tidak bisa datar, karena tanah itu datar bisa kita ratakan dalam diri kamu sendiri. Tanahku sudah datar, tanah kamu masih gelombang yang nyata dan fakta. Karena dirimu masih goyang nyata dan fakta. Apabila kamu tanahmu rata, di dalam dirimu pasti air itu rata, semuanya jalan. Air sumur pasti naik ke atas, batasnya sampai sini aja. Karena kalau air sampai ke atas, lemaslah badan kita. Karena di bawah nafsu birahi kita. Karena kita makan suatu hewan, habisnya sampai di sini nikmat kita. Jangan sampai kita memuntahkan lagi dengan roh-roh kita. Keluarlah dia merata setelah kita nyata melihat ibu kita datang dengan fakta. Keluarlah lewat pori-pori kita yang nyata. Disitulah kita melihat akal kita bercahaya, disitulah kita dibantu dengan nyata. Akal kita melihat, satu kali kita melihat tubuh kita disenteri ke bawah yang nyata dan fakta. Karena kekuatan otak ini cahayanya ke bawah. Supaya kita mengenal diri kita. Oh, itukah diriku yang nyata. Bukan tulisan, bukan apa, bukan tulisan badan, tidak. Karena suatu senter yang nyata adalah turun ke bawah. Bukan senter ke atas, bukan senter ke kiri dan ke kanan. Janganlah kamu cari itu, percuma. Carilah dari pertama kamu ketemu ibu kamu, melihat pertama kali. Itulah ibu kamu dan itulah ayah kamu. Janganlah kamu seperti jantung jadi naik ke atas, baunya entar ke depan. Jangan. Di situ salah. Lalu kamu senterkan lagi ke atas, itu salah. Lalu kamu senterkan lagi ke kiri dan ke kanan, salah. Yang kamu cari adalah suatu otakmu. Dalam dirimu senternya ke bawah. Suatu saat kamu lihat ruhmu yang nyata dan fakta. Kamu terduduk aja. Matamu tegak dan lurus. Oh, itukah Tuhanku yang nyata. Ternyata Tuhanku bercahaya dengan fakta. Aku tahu disitulah aku diganti dengan nyata. Dengan kekuatan air yang nyata, dengan malaikat yang nyata. Baik kamu pasti dari akalmu sampai turun ke bawah yang nyata. Akal menyenter ke bawah, bukan akal menyenter segala sebagai gelombang itu salah. Makanya akal ini akarnya rambut ke bawah, semuanya ke bawah. Cabut di bulu kita, cubit gini pasti terasa di sini kita. Makanya itu namanya jaringan terasa semuanya di dalam diri kita. Jadi akal itu turun ke bawah, menyenter nanti suatu saat ruhmu keluarnya dari yang nyata.
Artinya akal ini yang mengeluarkan, yang memerintah segala ruh itu bisa keluar, karena ruh itu titipan yang nyata. Ruh tidak bisa tidur, ruh tidak bisa makan. Jadilah satu ruh itu sebagai akal yang nyata. Disitulah dikatakan awan yang nyata. Awan yang putih. Biru itu adalah akal wanita kita. Jangan sakitilah dia seperti langit yang nyata. Kalau tidak bisa mampu, janganlah kamu berlebih dengan nyata. Cukuplah kamu di bawah yang nyata, ambillah suatu air yang nyata aja. Janganlah kamu menghayal kelebihan dengan istri-istri yang nyata. Istri yang nyata satu, bumi yang tunggal adalah satu laki-laki. Kamu tunggal adalah satu laki-laki, dan kamu punya pasangan adalah suatu ibu kandungmu yang mengeluarkan dirimu. Dan satu yang putih lagi, ayah kandungmu, jangan sampai hitam. Ikutilah ayahmu putih dulu, baru kamu ikutilah putihnya. Bercahayanya seperti yang nyata, yang turun yang nyata putih. Tapi bukan bentuk api yang turun, bukan bentuk cahaya yang turun langsung, itu enggak. Ambillah putih itu sebagai penerang dirimu, sebagai anakmu yang nyata. Semakin kamu putih nyata, semakin anakmu semakin indah dan nyata. Dia tidak ada lagi yang katakannya bulan, nunggu bulan cahaya, tidak ada. Bulan akan hilang dalam dirimu karena kamu mengambil suatu cahaya yang nyata, cahaya dalam dirimu sendiri yang nyata-nyata masing-masing. Tiada bersekutu lagi dengan cerita-cerita yang tidak nyata. Cerita tidak nyata itu percuma kamu pakai, apalagi buku-buku pintar percuma kamu pakai. Yang pintar itu adalah kamu dengan alam semesta yang nyata. Disitulah nanti kamu dididik dengan yang nyata. Tapi bukan menghayal, tapi kamu senyum dengan nyata, senyum bahagia dengan nyata. Kamu tertawa bahagia. Karena ilmu itu kamu tidak mungkin terbongkar. Saya dulu juga mungkin juga terbongkar. Karena desakan dengan nyata. Bumi dengan nyata, air dengan nyata, saya hormatin kai saya dengan nyata. Dulu saya manggil Abah, karena saya mendidik dia. Kenapa kai dikatakan? Disitulah saya sebagai pemimpin air yang nyata. Makanya saya bilang ayah Muhammad Isra Nur. Itulah air yang mulia, saya sebut lagi. Isra Nur, artinya perjalanan penuh cahaya. Suatu saat kita sama, merata. Kamu menjawabnya amin juga semuanya. Aku pertama kali amin, kamu amin semuanya. Di situ. Apabila kamu bahagia, aku berangkat dengan nyata. Disitulah aku turun amin kembali. Alam semesta yang mulia Isra Nur. Artinya aku kembali ke alam lagi yang nyata dan fakta.